Banyak yang bertanya, kapan panen perdana kelapa sawit itu dimulai? Usia 3 tahun atau 4 tahun? Baik, sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam satu profesi. Bagi sebagian para petani kelapa sawit yang masih pemula, bingung dan bertanya, kapan panen perdana kelapa sawit itu dimulai? Apakah diukur dari usia tanam atau berat perjanjang itu sendiri? Bagi sebagian kita, menanam kelapa sawit hanya ikut-ikutan, tanpa memikirkan aspek-aspek tanaman dan apa saja yang perlu diketahui. Jadi, berbicara tentang tanaman kelapa sawit bukan hanya tentang pemanennya saja, tapi dari segi pemilihan lahan, bibit, perawatan, pemupukan hingga pemanenan, itu semua wajib kita ketahui sebagai petani, agar tanaman kelapa sawit kita dapat tumbuh lebat dan juga banyak, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pemanenan kelapa sawit biasanya para petani dimulai pada usia 3-4 tahun dari penanaman, karena pada usia tersebut sudah melalui yang namanya perawatan, pemupukan, dan juga kastrasi. Nah, kastrasi bagi sebagian pendapat wajib untuk dilakukan pada awal-awal kelapa sawit mulai mengeluarkan bunga. Kalau dibiarkan dan tidak dikastrasi pada usia 1-2 tahun, maka kawan-kawan wajib tahu hal-hal yang membuat pertumbuhan kelapa sawit kita kurang optimal. Kastrasi atau membuang bunga kelapa sawit dilakukan agar tanaman kelapa sawit kita berfokus pada pertumbuhan vegetatif, yakni pada akar, batang, dan juga daun. Pada usia 1-2 tahun, bunga yang dibiarkan kemudian menjadi buah belum memenuhi syarat untuk diperjualbelikan, karena dari pabrik memiliki standar yang harus dipenuhi, seperti sawit sudah memiliki CPO dan berat timbangan BJR di atas 3 kg. Maka untuk mencapai itu semua, kita perlu mengetahui jenis bibit unggul kelapa sawit mana yang pada usia 3-4 tahun sudah dapat dipanen. Kalau salah dalam pemilihan bibit, maka hitungan modal, waktu, tenaga, dan juga uang akan menjadi sia-sia. Menunggu hasil 3-4 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Maka dari itu kita sebagai petani kelapa sawit juga wajib melakukan yang namanya penyeleksian bibit. Nah, bibit yang kami rekomendasikan adalah bibit sawit keluaran dari Balai Benih seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau disingkat TPKS. TPKS sudah terbukti puluhan tahun mengeluarkan bibit unggul yang sudah jelas keunggulannya. Dan banyak petani kelapa sawit yang sudah merasakan hasil yang didapatkan hingga turun-temurun. Setelah pemilihan bibit, langkah yang perlu dipertimbangkan juga adalah lahan. Lahan juga dapat menjadi faktor penentu keberhasilan kebun sawit kita. Pilihlah kebun yang subur dan tidak tergenang air dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selain itu, pemupukan juga wajib diberikan berdasarkan dosis dan umur kelapa sawit tersebut. Nah, itulah langkah-langkah usaha kita untuk menjadi petani sawit yang hebat dan juga sukses. Dan ini ada sedikit motivasi bagi kawan-kawan yang sudah ada niat untuk memiliki perkebunan kelapa sawit. Jangan pernah takut untuk menanam sawit, karena kelapa sawit merupakan langkah kita untuk berinvestasi di masa depan, di mana penghasilan kelapa sawit boleh terbilang cukup menggiurkan. Banyak petani yang dapat membangun rumah, membeli mobil, dan menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi karena hasil kelapa sawit. Bayangkan jika Bapak Ibu memiliki setidaknya 5 hektar kebun yang sudah ditanami sawit, maka penghasilan yang akan Bapak Ibu dapatkan sebesar 15 hingga 20 juta per bulannya. Sungguh mantap bukan? Oke, mungkin sampai di sini saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam tandan berduri, salam satu profesi.